Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020. Puji Tuhan, pagi ini saya mengajak kita menjumpai pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 5, 6 dan ayat 7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu rangkaian kisah ini tentang 10 anak darah, yang mana angka 10 itu berbicara tentang dunia ini, tentang keseluruhan dan global. Dalam keadaan seperti itu kita menjumpai ada suatu kondisi di mana semua orang pada tertidur. Saudara-saudara, kita menemukan suatu kondisi orang-orang pada tertidur. Dan di tengah tidur lelap itu ada suara yang datang mengingatkan mereka bahwa mempelai telah datang. Songsonglah dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan tidur adalah keadaan yang tidak berbuat apa-apa. Keadaan tidur adalah keadaan pasif. Di tengah-tengah keadaan zaman yang ada, kecenderungan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, pasif. Kita tidak aktif karena kita hidup dalam semua fasilitas yang makin hari makin mudah dijangkau, yang makin hari makin mempersingkat waktu untuk kita secepatnya menikmati dari apa yang kita butuhkan. Itulah kenyataan di mana keadaan zaman ini membuat banyak orang percaya tertidur, membuat orang percaya tidak berbuat apa-apa. Dan hal ini menunjukkan keadaan dunia ada di dalam keadaan yang gelap, di mana orang tidak berbuat apa-apa. Ternyata pada saat itulah datang mempelai yang akan disambut oleh ke-10 anak darah ini. Dan kita tahu bersama, ketika ada suara itu datang, mereka semua bangun membereskan pelita mereka. Dan waktu proses kedatangan itu berlangsung, hanya ada 5 anak darah yang pandai yang ada di tempat di mana mereka menyambut mempelai itu. Sedangkan yang 5 lainnya yang tidak bijaksana itu, dia lagi tidak berada di tempat. Mereka lagi mencari siapa yang bisa memberi mereka minyak. Mereka mengharapkan kawan-kawannya memberi mereka minyak, tetapi kawan-kawannya katakan, yang mereka punya pun tidak cukup untuk dibagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah gambaran dari kehidupan kita. Jika kita pasif, jika kita tidak aktif, maka kecenderungan kita tidak punya persiapan. Kecenderungan orang-orang yang tertidur adalah orang yang tidak gubris dengan pelitanya. Yang bijaksana ini mempunyai persiapan. Dengan kata lain, yang bijaksana ini walaupun dia tertidur, tetapi dia konsen, dia serius,
Dia bersungguh-sungguh dengan statusnya sebagai anak darah yang menyambut mempelai itu. Tetapi yang 5 yang tidak bijaksana adalah orang-orang yang tidak pusing dengan apa yang ada pada diri mereka. Mereka tidak gubris dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanggung jawab mereka. Bahkan ketika mempelai itu datang, mereka tidak ada di tempat. Mereka sedang cari minyak. Mereka tidak berada di tempat di mana mereka harus menyambut mempelai itu datang. Ini adalah suatu peringatan untuk kita bahwa di dalam situasi yang mungkin sudah terbuai dengan keadaan yang nyaman, kita tertidur, yang bijaksana maupun yang tidak bijaksana tertidur. Tetapi kita harus punya persiapan. Dan ketika mempelai itu datang, yang punya persiapan, dia yang ikut dengan mempelai itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, kita diingatkan bahwa kita punya tanggung jawab untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diingatkan melalui bacaan-bacaan rohani. Ada juga yang sudah mungkin mengikuti film-film rohani tentang kedatangan Tuhan, tentang pengangkatan. Terlebih Alkitab banyak menceritakan. Kita diingatkan supaya waspada. Saat-saat tertentu kita bisa tertidur. Yesus pun pernah tertidur. Murid-murid pun tertidur. Bahkan siapapun juga sebagai manusia biasa tertidur. Simpson tertidur. Petrus juga tertidur. Semua pada tertidur karena kondisi yang ada. Tetapi yang punya persiapan, karena dia walaupun tertidur, dia punya persiapan, dia konsentrasi, dia punya persiapan dengan dirinya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, biarlah kita juga punya persiapan. Jika Tuhan datang hari ini untuk kita secara pribadi, kita sudah siap. Kalau dia mau datang kapan saja, kita sudah siap. Walaupun kondisi kita memang belum sempurna. Kita belum seperti Kristus. Tetapi kesiapan itu penting. Jangan ketika mempelai sedang menuju ke tempat kita hilang dari tempat kita sedang mencari tambahan minyak. Kita lagi cari perlengkapan kita. Itu tandanya kita tidak serius dengan tanggung jawab kita. Kita tidak serius dengan panggilan kita. Kita tidak serius dengan tujuan Allah atas kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita diingatkan, jangan kita lengah. Mari kita siapkan segala sesuatunya yang Tuhan inginkan. Karena itu adalah rencana Tuhan bagi setiap kita. Siapapun dia, bapak, ibu, pemuda, pemudi, ada rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Dan paling kurang, kalaupun saat-saat seperti ini, kita dalam kondisi tertidur tapi punya persiapan. Jangan sudah tertidur tanpa persiapan apa-apa. Tanpa ada pemikiran konsentrasi jika sesuatu terjadi. Jika sesuatu berubah seketika, kita tidak siap. Kita ada di satu zaman di mana semua diajak berubah seketika dengan proses berjalannya waktu. Maka dari bulan ke bulan kita menemukan anjuran, himbauan, kita harus berubah gaya hidup kita, masuk kepada zaman normal yang baru. Kenapa? Karena kita tidak bisa membawa kebiasaan kita yang lama untuk hidup di zaman seperti ini. Oleh sebab itu kita harus punya persiapan bahwa ketika terjadi perubahan kita bisa menyesuaikan diri. Karena penyesuaian itu membutuhkan waktu. Penyesuaian membutuhkan semangat.
penyesuaian mempunyai maksud-maksud yang baik di dalamnya. Sebab itu, pagi ini saya tidak akan panjangkan firman Allah, tapi menjadi peringatan bagi kita. Di tengah malam, jangan lengah, milikilah persediaan minyak dalam diri kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami berdoa kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena pagi ini Tuhan masih mengingatkan kepada kami supaya kami bersiap-siap dan mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan. Kami sadar kedatangan-Mu itu bisa terjadi secara pribadi, namun juga bisa terjadi secara umum. Sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau datang untuk menjemput orang-orang percaya. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dalam kegiatan kami setiap hari, kami selalu memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab kami menjelang kedatangan Tuhan. Sebab itu tambahkan iman kami, segarkan roh dalam diri kami, supaya kami tetap berada pada rencana dan kehendak Tuhan, sehingga ketika waktunya tiba, kami juga ada di sana untuk menyambut kedatangan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu sepanjang hari ini. Baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani bagi kami. Karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah melupakan kami ciptaan tangan-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali saya ingatkan kepada ibu bapak saudara sekalian, jangan lupa hari ini merupakan hari doa puasa Jemaat GPDB Testa Makassar yang dimulai pada jam 1 siang di gedung gereja, dan saudara dapat juga berdoa di tempat saudara masing-masing untuk ambil bahagian dalam doa puasa kita. Terima kasih untuk perhatian ibu bapak saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.